Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya tetap semangat luar biasa ya. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi kelas 5, tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan, yakni pada pembelajaran kedua. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, kita mulai pembahasannya. Anak-anak, pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas anak-anak. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega anak-anak. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Anak-anak, gejala awal penyakit asma yaitu batuk terutama pada malam atau dini hari ya. Yang kedua, sesak nafas. Kemudian, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Kemudian yang keempat, rasa berat di dada. Dan dahak sulit keluar anak-anak. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat loh. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa pasien. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak nafas yang hebat, nafas tersengal-sengal, diagnosis kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun anak-anak. Diskusikan dengan teman atau orang tua kamu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab penyakit asma anak-anak? Tepat sekali. Penyebab asma adalah adanya udara dingin, bulu, debu, bahkan rambut. Penyebabnya yaitu karena alergi anak-anak. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma anak-anak? Bagus. Jawabannya adalah terjadi penyumbatan saluran pernafasan. Pertanyaan yang ketiga. Apa gejala awal penyakit asma anak-anak? Tepat. Gejalanya sesak nafas, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya, kemudian dada terasa sakit, batuk terutama pada malam atau dini hari. Itu adalah gejala awal penyakit asma ya. Pertanyaan keempat, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat anak-anak? Bagus. Kondisinya terjadi serangan batuk hebat, kemudian sesak nafas yang berat. Nafas tersengal-sengal ya. Sianosis atau kulit kebiruan. Sulit tidur, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan kesadaran menurun anak-anak. Itu adalah kondisi pasien yang mengalami gejala berat asma ya. Pertanyaan kelima, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapatkan perawatan? Benar. Karena penyakit asma sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan jiwa ya anak-anak. Pasien bisa saja mengalami kematian
jika tidak segera mendapatkan tindakan ya anak-anak. Pertanyaan keenam, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat anak-anak? Tepat, yaitu dalam posisi duduk. Posisi ini adalah posisi terbaik bagi pasien yang mengalami gejala berat ya. Tanya selanjutnya, adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Dan anggota keluarga Pak Guru dan orang sekitar Pak Guru kebetulan tidak ada ya. Anak-anak, setelah kalian memahami tentang penyakit asma, hal-hal yang menyebabkan penyakit asma, dan apa saja gejalanya, selain asma, kalian juga harus ketahui ada macam penyakit yang menyerang organ pernafasan juga ya. Berikut bagan tentang macam-macam penyakit yang menyerang organ pernafasan selain asma. Yang pertama adalah flu. Yang kedua adalah kanker paru-paru anak-anak. Kemudian pneumonia dan bronkitis. Kalian bisa membaca bagan yang ditampilkan dalam slide video ini ya. Apakah kalian sudah memahami macam-macam penyakit yang menyerang organ pernafasan selain asma? Bagus. Anak-anak, kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani anak-anak. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari anak-anak. Ternyata kakek Husin dulu adalah seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti ya anak-anak. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Topeng adalah properti tari topeng ya anak-anak. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng anak-anak. Perhatikan beberapa gambar berikut ya. Properti apa yang digunakan pada tari piring dan tari ranggo ayak seperti gambar yang ada di samping. Benar sekali. Tari piring menggunakan properti piring ya, sedangkan tari ranggo ayak menggunakan properti rebana. Banyak sekali tarian-tarian yang juga menggunakan properti ya anak-anak selain tari piring, tari ranggo ayak, dan tari topeng. Properti tari. Anak-anak, properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan anak-anak. Dalam buku Pengetahuan Tari dan Beberapa Masalah Tari, karya Edi Sediawati, yang dimaksud properti tari adalah segala sesuatu yang akan diperlukan penari, tari kreatif di ruang pentas. Properti digunakan sebagai pelengkap tari yang dapat memperingan kesulitan gerak ya anak-anak. Contohnya kuda lumping, tombak, gondewa, keris, kendil, payung, dan bakul. Semua itu adalah properti-properti yang digunakan pada pementasan tari ya anak-anak. Adapun fungsi properti tari yaitu penggambaran tema tarian, memperjelas gerakan dan karakter, kemudian menambah keindahan gerak ya anak-anak. Itu adalah fungsi properti tari. Kita sudah belajar banyak hal ya, diantaranya yaitu macam penyakit yang menyerang organ pernafasan dan properti tari. Tugas kalian hari ini yaitu menyebutkan minimal 10 tari tradisional daerah beserta propertinya ya. Kalian bisa menyebutkan dalam bentuk tabel atau bagan. Kalian juga boleh membuatnya di buku atau melalui aplikasi editor di smartphone kalian masing-masing anak-anak, sesuai dengan kreativitas kalian ya. Selamat mengerjakan.
Jangan lupa kinerja kalian tunjukkan kepada guru kalian untuk mendapatkan nilai. Semangat ya anak-anak! Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.